sekolah Yayasan Pengurusan Islam At-Tahriyah atau Madrasah Ibtidaiyah At-Tahriyah Desa Parutelang. Nah, ini saya harus terpaksa turun karena kondisi tidak memungkinkan untuk motor masuk dengan berboncengan. Nah, itu teman saya. Menaklukkan dunia, berlarilah Harus tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Naik ke sekolah Desa Parutelang. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Sama Pak Desa. Pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Tidak ada kantornya, kemudian untuk ekstrakurikulernya anak-anak tidak ada, untuk seni, olahraga, untuk mengembangkan minat dan bakatnya tidak ada, terbatas aksesnya. Ruangannya saja diisi oleh 2 tingkatan dalam satu kelas, artinya 2 tingkatan, kelas 1, kelas 2 gabung, kelas 3, kelas 4 gabung, kelas 5, kelas 6 gabung, dan diampu oleh 1 guru setiap tingkatan itu, setiap satu kelas. Jadi dalam 1 jam pelajaran itu guru mengajar 2 mata pelajaran. Satu kelas, satu ruangan segini begini. Nah, ini teman-teman salah satu tenaga pendidik yang ada di Desa Parutelang. Mungkin bisa kita dengarkan sedikit mengenai kondisi pendidikan yang selama ini berada di Desa Parutelang untuk Mis At-Tahriyah Parutelang. Silakan coba kita jelaskan apa kondisi pendidikan yang ada di Desa Parutelang ini, baik dari anak-anak waktu ke rumah sampai ke sekolah harus seperti apa, berapa jam dalam menempuh perjalanannya mereka harus sampai ke
sekolah ini? Ya, kondisi anak-anak kalau dari rumah ke sini lebih kurang 1 jam. Dan itu pun tidak bisa kasihan semuanya. Pakai alas sepatu ya, Bu. Jadi sebelum tiba sekolah dia harus pakai Ya sebelum seperti inilah pakai sepatu rem, pakai nanti sepatu gunung ya? iya. Nanti tiba sekolah baru diganti sepatu sekolah seperti biasa. iya. Nah kalau untuk proses mengajarnya di sini Bu, untuk satu kelas itu proses pembelajarannya untuk guru dalam melakukan pengajaran seperti apa? Ya misalnya karena satu kelas dalam 2 kelas dalam satu ruangan kita ganti. Jadi pertama misalnya kita hadapi kelas 1, kemudian setelah selesai itu lagi diganti dengan kelas 2. Oh, jadi dalam satu kelas itu ada 2 kelas. Ya, Jadi dalam kelas satu 1 dalam satu ruangan. Iya. Kelas 1 dan kelas 2. Iya. Terus untuk misalkan dalam pembelajarannya kelas 1-nya belajar matematika, kelas 2-nya belajar bahasa Indonesia, itu diselang-seling dalam metode pembelajarannya. Apa itu apa kira-kira Ibu untuk metode seperti ini dengan kendala seperti ini ada keinginan untuk ataupun penyampaian yang perlu kita sampaikan ke pemerintah daerah, baik itu tingkat daerah Kolaka Utara, provinsi ataupun pusat. Apa kira-kira harapannya Ibu? Ya harapannya supaya guru juga bisa dicukupi, misalnya ada kelas 1, ada kelas 2 sampai kelas 6. Satu kelas, satu guru. Itu paling tidak kurang lebih harapan terkecilnya Ibu ya, Iya. Bu. Paling tidak itu mampu untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Miss Astahria ini yang di Desa Parutelang ya, Bu. Oke. Itulah sebagian kecil yang harapan yang sangat diinginkan oleh salah satu tenaga pendidik yang ada di Desa Parutelang. Harapannya memang cukup kecil tapi itu sangat membantu untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Desa Parutelang. Mungkin untuk hari ini kita sampai di sini saja dulu karena kami ingin berdiskusi lebih jauh dan mengetahui seperti apa selama apa pendidikan yang ada di Desa Parutelang ini. Oke. Kemensos hadir. Kakak yang di sana itu semua pernah seperti kalian, pernah kecil, pernah belajar seperti ini. Tapi adik-adikku yang ada di sini jauh lebih jauh lebih jauh lebih kuat. Berarti nanti ketika jadi orang besar pasti jauh lebih hebat dibandingkan kakak-kakak yang ada di sini. Jadi jangan putus asa untuk sekolah. Harus rajin. Yang keras harus supaya jadi anak yang hebat dan juga cerdas. Indonesia menjadi hebat. Kita jadi manusia yang berguna. Tadi kita sudah berbincang dengan saudara Rizal yang sudah mengantar saya. Sekarang kita berbincang lagi sama Bapak Kepala Desa untuk kita bincang lagi atau menanya apa sih harapannya untuk program Keluarga Harapan itu sendiri. Pak De, harapannya untuk program Keluarga Harapan Pak De untuk masyarakat Desa Parutelang ini apa? Ya. Kalau harapan saya untuk Keluarga Harapan di Desa Parutelang, kalau perlu bagaimana cara bisa ditingkatkan untuk bagaimana karena kondisi di Parutelang masalah akses kalau tidak ditingkatkan perhitungannya masyarakat dibanding ongkos turun misalnya di Lepaik tidak seimbang dengan apa bantuan yang mau diterima dengan bahkan lebih tinggi sewa ojeknya atau ongkos jalannya. Jadi itulah harapan saya bagaimana pemerintah bisa membantu memperhatikan di desa yang ada di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di Desa Parutelang, karena saya mulai ingin
menjajakan kaki di Desa Parutelang ini mulai dari tahun 99. Jadi pasti saya lebih tahu suka dukanya ini wilayah Parutelang. Jadi yang paling prioritas yang diutamakan masalah akses, bagaimana cara bisa seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Parutelang ini, termasuk pendidikan, keluarga-keluarga harapan ini bisa sejahtera. Bagaimana pemerintah bisa memperhatikan bagaimana cara bisa membantu memikirkan Desa Parutelang ini supaya masyarakat bisa sejahtera. Tadi kita sudah dengar harapan dari Bapak Kepala Desa terhadap program Keluarga Harapan. Yang pertama adalah mengenai akses, kemudian jumlah nominal bantuan yang seharusnya memang ada pembeda antara wilayah sulit seperti ini dengan wilayah lainnya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengambil bantuan mereka berpikir, padahal mereka butuh. Mereka sangat butuh bantuan itu, tapi karena akses jalan yang tidak memungkinkan mereka untuk turun, terpaksa mereka tidak mengambil atau menarik bantuan ini. Kemudian dari sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pendidikan yang masih terbatas, kemudian fasilitas kesehatan juga. Nah, apabila ketiga komponen ini yang menjadi penunjang untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat tidak kita perhatikan, apa yang akan kita harapkan untuk generasi-generasi penerus kita? Kemensos hadir, PKH, Podcast.